Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Bagus Mulyanto dengan 3 NIM digital akhir 085. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana menganalisis lahan kritis, kebakaran hutan dan lahan, kemudian ada bencana hidrometeorologi, di mana untuk lahan kritis ini saya menggunakan wilayah Kabupaten Semarang yang digunakan untuk dianalisis. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, saya menggunakan Kabupaten Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian untuk bencana hidrometeorologi rawan banjir itu menggunakan Kabupaten Semarang, dan untuk rawan kekeringan menggunakan Kabupaten Semarang juga. Baik, mungkin langsung saja saya izin untuk share screen. Nah, berikut merupakan hasil pengolahan dari lahan kritis, yaitu untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu Landsat 8, di mana Landsat 8 ini didapatkan dari USGS. Kemudian untuk Landsat 8 itu kita klikkan sesuai wilayah studi masing-masing. Bisa menggunakan ini image analysis, kemudian kita klikkan band berapa, misalnya band 5, kita select wilayah studinya, kemudian kita klik pakai ini, atau kita bisa menggunakan extract by max, bisa ketik di sini extract by max. Maaf. Nah, kita pakai yang ini, kita inputkan band, misalnya band 10, kita inputkan ini misalnya band 10, kemudian kita inputkan SHP-nya, SHP Kabupaten Semarang, 12. Nah, kita menggunakan admin Kabupaten Semarang, kemudian kita sini misalnya band 5 dotif. Nah, kita harus memakai dotif agar supaya tidak error saat memproses. Kemudian kita klik OK jika sudah. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Selanjutnya jika sudah, kita melakukan project raster, di mana band-bandnya kita koreksi semuanya sesuai dengan sistem koordinatnya, yaitu zona 49S. Ini bisa pakai di sini project raster juga. Start. Oke, kita menggunakan project raster, kita inputkan database-nya seperti ini, kemudian kita save as, misalnya penamaannya di sini band 10, aktif. Kalau nggak project seperti itu, agar lebih mudah. Kemudian kita klik save, kemudian untuk output-nya kita menggunakan UTM zona 49S, setelah itu kita klik OK. Dan untuk catatan untuk band 10 ini, untuk XY-nya kita menggunakan 100 meter. Kemudian untuk yang lain 2, 3, 4, 5, dan 7 itu kita biarkan saja 30. Setelah itu kita klik OK. Jika sudah semuanya, kita membuat TOA. Rumusnya seperti ini. Misalnya kita akan membuat TOA band 10. Rumusnya seperti ini, band 10 dikali 0,00002. Tutup kurung dikurangi 0,1, kemudian kita klik save as, beri penamaan TOA band 10 seperti itu. Kemudian jika sudah, kita akan membuat AVI. Jika TOA-nya sudah terbuat semua, kita akan membuat AVI. AVI ini rumusnya sebagai berikut. Ini TOA band 5 plus 1 dikali 0,72932 dikurangi TOA band 4, tutup kurung dikali TOA band 5 plus TOA band 4, kemudian tutup kurung 2 kali, dikalikan 2 kali juga. Setelah itu dalam kurung 1,0 dibagi 3,0, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita save as-kan, beri nama, penamaan AVI misalnya. Nah, seperti ini, AVI, notif, kemudian kita klik save seperti ini. Oke, kemudian diklik OK. Setelah mengolah AVI, kita akan mengolah BSI. BSI sendiri rumusnya sebagai berikut, bisa disesuaikan. Jika sudah, kemudian kita klik save as, beri penamaan di sini BSI. BSI, kita klik save, oke, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan menggunakan prinsipal komponen. Prinsipal komponen bisa cari di sini di search, juga bisa prinsipal. Nah, seperti ini ada kesalahan. Nah, kita pakai yang ini, kemudian kita inputkan hasil AVI dan BSI tadi. Selanjutnya jika sudah, kita save as, beri penamaan
VD. Selanjutnya kita klik OK. Setelah itu kita membuat SI. Untuk SI sendiri rumusnya sebagai berikut, bisa disesuaikan ya. Kemudian kita save as-kan. Sini beri penamaan SI. Jadi untuk raster kalkulator ini bisa cari di search juga, raster kalkulator ini. Nah, untuk home-nya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita jika VD sudah jadi, kita membuat TI. Untuk TI sendiri rumusnya sebagai berikut. Nah, bisa disesuaikan. Kemudian kita klik Save As, beri penamaan TI, Save. Jika sudah, untuk SI, rumusnya seperti ini. Bisa dilihat sesuai. Untuk pengolahannya sama, kita Save As, kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya kita membuat prinsipal komponen, kita membuat SSI. Untuk data yang diinputkan yaitu hasil SI dan TI. Setelah itu kita membuat FCD. Untuk rumus FCD sendiri yaitu seperti ini, square root VD dikalikan SSI, kemudian tutup kurung plus 1 tutup kurung. Kemudian kita save as-kan, kemudian klik OK jika sudah. Selanjutnya kita akan mengolah data slope. Kita menggunakan data DEM. Kita bisa langsung klik saja di sini slope, ya, pilih yang spatial analysis. Nah, kemudian kita inputkan data DEM. Masing-masing. Oke, setelah itu kita mengubah data SAP menjadi raster. Untuk value field-nya kita menggunakan R. Jadi R ini didapatkan dari saya terangkan terlebih dahulu. Contohnya ini tutupan lahan memakai field CP, kemudian untuk kelerengan DLS, kemudian untuk jenis tanah dan nilai K, kemudian sudah hanya 3 curah hujan menggunakan R kurang 1 ya. Nah, curah hujan kita menggunakan R, mana untuk menentukan rumus angka-angka ini kita menggunakan rumus yang referensi kami dari jurnal. Kemudian selanjutnya jika sudah kita ubah menjadi polygon to raster, inputkan hasil SAP-nya, kemudian value field-nya kita memakai hasil yang sudah kita tentukan tadi. Kalau untuk pandangan CP, kemudian untuk yang kemiringan lereng LS, untuk jenis tanah K, kemudian untuk curah hujan itu R. Nah, jika sudah, kita reclassify slope, kita inputkan data slope yang sudah kita buat tadi, kemudian kita klasifikasikan menjadi equal interval, kelasnya 5, kita klik OK. Selanjutnya, kita save as. Beri penamaan slope reclass, seperti itu.
Kemudian selanjutnya ada erositivitas. Erositivitas caranya juga sama seperti tadi. Classify, untuk metodenya equal interval, kelasnya 5, dan kita save as. Selanjutnya klik OK. Kemudian selanjutnya hasil FCD. Untuk FCD ini kita memakai equal interval, kelasnya 5 juga. Kemudian untuk values-nya kita balik, memakai reverse new values ini. Kita balikkan. Oke, seperti itu. Sudah kita beri penamaan FCD request seperti ini. Kita klik save, kemudian klik OK. Seperti itu, jika hasil request sudah jadi semua, kita menggunakan Webkit overlay. Kita overlay, berikut kemudian masukkan hasil-hasil tadi, hasil yang sudah diolah. Ini, kemudian kita set equal influence. Untuk from to-nya kita memakai 1, dan to-nya memakai 5. Jika sudah, kita klik save as, beri penamaan di sini lahan kritis seperti itu. Nah, seperti ini, kemudian di save as, kemudian klik OK. Nah, ya sudah, ini merupakan hasil dari lahan kritis. Berikut merupakan hasil, sebentar, berikut merupakan hasil pengklasifikasiannya berdasarkan referensi dari jurnal peta lahan kritis Kabupaten Semarang. Nah, selanjutnya kita akan mengolah kebakaran hutan dan lahan. Nah, kebakaran hutan dan lahan ini yang kita gunakan yaitu TOA-BEN 7, TOA-BEN 5, LST, kemudian sungai, jalan, tutupan lahan, peta lahan gambut, peruntukan lahan. Nah, yang pertama kita yaitu mencari NBR. Untuk NBR sendiri rumusnya sebagai berikut, bisa dilihat. Oke, setelah itu kita save as, beri penamaan di sini. Nah, berikut merupakan hasil praktikum yang sudah saya lakukan. Ini NBR, klik save as, klik OK. Setelah NBR sudah jadi, kita mengubah data-data SAP tadi menjadi raster, di mana data-data SAP ini sudah diberikan skor pada masing-masing prioritasnya. Untuk tutupan lahan, kemudian untuk lahan gambut ini hanya terdapat 2, untuk lahan gambut dan non gambut. Kemudian untuk peruntukan lahan skornya sebagai berikut. Kemudian jalan buffer sebagai berikut. Kemudian untuk sungai buffer sebagai berikut. Nah, jika teman-teman bingung bagaimana mendapatkan data di dalam buffer ini, untuk menjadikan buffer ini kita menggunakan multiple ring buffer. Nah, bisa diketikkan di sini, kemudian ini sudah ada multiple ring buffer. Kita search saja jika sudah, kemudian klik multiple ring buffer, kemudian kita inputkan polyline-nya ya. Sebentar saya carikan polyline-nya. Ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Nanti kita akan menggunakan jalan. Oke, jika sudah, kita menggunakan distance-nya kita ubah menjadi 500 sampai 2500, kemudian kelipatannya itu 500. Jadi ada 5. 2500. 2000. Kemudian 2500 seperti ini. Kemudian untuk buffer unitnya kita ubah menjadi meter. Setelah itu kita save as. Misalnya di sini penamaan jalan. Kita save, kemudian setelah itu klik OK jika sudah. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Untuk sungai juga seperti itu ya teman-teman. Baik, jadi ini merupakan hasil buffernya. Kemudian setelah itu kita mengubah polygon to raster. Jadi data-data tadi kita ubah menjadi raster. Nah, ini ada peruntukan lahan. Untuk value field-nya kita menggunakan score yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian kita save as, kemudian klik OK. Selanjutnya ada peta lahan gambut, value field-nya score juga. Kemudian ada tutupan lahan, value field-nya juga skornya. Kemudian ada jalan juga berdasarkan skornya juga. Selanjutnya ada sungai, untuk value field-nya hasil dari skor juga.
Kemudian jika sudah diubah menjadi polygon to raster, kita mereclassify hasil-hasil tadi, ya, NBR kita ubah, kita classify. Untuk metodenya kita ubah menjadi equal interval, kelasnya 5, kemudian kita klik OK. Kemudian kita menggunakan reverse, reverse new values untuk membalikan values-nya. Setelah itu kita mengolah data LST. Caranya juga sama seperti tadi. Classify, kita menggunakan equal interval, kelasnya 5. Kemudian untuk values-nya kita balikan seperti ini. Kemudian setelah itu kita refresh. Ya, sudah. Peruntukan lahan, ini sudah sesuai skor. Jadi tinggal kita save as saja. Kemudian klik OK. Kemudian untuk sungai. Sungai ini juga sudah sesuai, jadi kita save as saja jika sudah. Oke. Kemudian untuk jalan ini kita reverse new values ya, dibalik seperti ini. Karena jalan itu semakin dekat dengan jalan itu semakin besar skornya. Seperti itu. Kemudian untuk tutupan lahan juga sesuai dengan skornya. Sudah, kita tinggal save as saja dan klik OK. Kemudian untuk lahan gambut juga sama. Selanjutnya kita jika sudah reclassify semua, kita weighted overlay atau menggabungkan semuanya. Nah, ini merupakan hasil riwayat hasil weighted overlay saya. Ada LST, NBR, lahan ini ada 7. Jika sudah dimasukkan semua, kita memakai set equal influence. Jika sudah, untuk from to-nya kita memakai 1 sampai 4. Di sini 1, di to ini 4. Setelah itu kita save as. Kita beri penamaan di sini karhutlah seruyan. Misalnya seperti itu. Kemudian klik OK. Setelah itu, ini merupakan hasil dari pengolahannya. Dan ini untuk layout-nya. Nah, ini sudah ada keterangannya yang saya dapatkan dari jurnal terkait. Jadi ada 4 kelas, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jika sudah, kita beralih ke bencana hidrometeorologi yang rawan banjir. Jadi untuk rawan banjir ini pengolahannya juga hampir sama, kita menggunakan Tuaben, kemudian data curah hujan, selanjutnya ada DEM. Untuk langkah pertama kita mencari NDWI. NDWI ini caranya kita menggunakan raster kalkulator. Kita bisa klik saja di sini ya, raster kalkulator nih. Klik saja di sini raster kalkulator. Raster kalkulator seperti ini. Nah, pilih yang spasial analisis seperti ini ya. Nah, untuk rumusnya kita masukkan. Untuk NDWI 1, rumusnya sebagai berikut. Kemudian kita save as jika sudah. Kemudian selanjutnya NDWI 2, rumusnya sebagai berikut. Ini untuk rumusnya harus sesuai ya teman-teman. Kadang kalau ada yang kurang itu akan memunculkan error. Dan kita klik save as. Ya sudah, kita mengolah NDWI 3 ini. Dimana rumusnya sebagai berikut. Kemudian setelah itu kita save as, beri penamaan NDWI 3. Nah, sebentar. Saya tunjukkan hasil praktikum saya. Sebentar. Praktikum 12. Praktikum banjir nih. Ini NDWI 3. Udah. Kemudian klik save as. Dan klik OK. Setelah sudah, kita akan membuat hillset. Nah, hillset sendiri kita bisa mencari di sini di rscan. Kita pakai yang spasial analisis. Kemudian kita inputkan data DEM-nya yang sudah terklip dengan wilayah studi masing-masing. Itu. Kemudian kita save as, beri penamaan hillset, kemudian klik OK. Setelah hillset, kita akan membuat fill. Nah, juga bisa dicari di rscan, spasial analisis. Nah, filenya. Untuk filenya ini menggunakan data DEM, masukkan data DEM, kemudian untuk outputnya kita save as,
beri penamaan field saja seperti itu. Kemudian klik OK. Jika sudah, kita mengolah flow direction, di mana flow direction ini kita inputkan data field tadi yang sudah kita olah, kemudian kita save-kan. Setelah itu kita beri penamaan di sini. Misalnya kita beri penamaan flow direction, kita save, kemudian klik OK. Selanjutnya kita membuat flow accumulation. Nah, flow accumulation ini yang kita inputkan yaitu data flow direction, kemudian kita save as, klik OK. Setelah itu kita mengubah data curah hujan tadi menjadi raster. Nah, untuk curah hujan tadi kita inputkan, kemudian untuk value field-nya kita menggunakan curah, kemudian setelah itu kita save as, kemudian klik OK, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mereclassify hasil-hasil tadi. Yang pertama ada curah hujan. Untuk curah hujan sendiri, untuk skornya kita sesuaikan dengan data ini ya teman-teman. Jadi 1 itu 1.500 sampai 2.000, untuk yang 3 ini 2.500 sampai 3.000. Kemudian yang 4 ini lebih dari 3.000, yang 2 ini 2.000 sampai 2.500. Kemudian kita save as, beri penamaan curah hujan reclass gitu. Kemudian selanjutnya kita mereclass flow accumulation. Untuk flow accumulation ini ya sudah sesuai ya, tinggal kita klik save saja di sini, beri penamaan flow accumulation reclass. Oke, selanjutnya kita heal set menggunakan classify. Untuk metodenya equal interval, kelasnya 4. Untuk break values-nya sudah sesuai, kita klik OK. Setelah itu kita save as, beri penamaan heal set reclass, seperti itu. Kemudian untuk yang DWI juga sama, kita menggunakan equal interval, kelasnya 4, kita klik OK. Setelah itu kita save as, beri penamaan NDWI 3 reclass, seperti itu. Kemudian klik OK. Setelah hasilnya sudah jadi semua, kita membuat data overlay. Kita inputkan data-data yang sudah kita reclass. Dan catatan untuk curah hujan ini karena memiliki peluang yang besar atau persentase yang besar untuk rawan banjir, jadi kita berikan persenan 40. Dan jika sudah, kita di form ini 1, kemudian untuk tu-nya 4. Dan kita save as, beri penamaan banjir. Kita save, klik OK. Nah, berikut merupakan hasil dari pengolahannya. Untuk layout-nya sudah diberi keterangan peta potensi banjir di Kabupaten Semarang. Untuk kelasnya sendiri ada 3, yaitu tinggi, rendah, dan sedang. Oke, selanjutnya kita akan mengolah kekeringan untuk bencana kekeringan. Data kekeringan ini ada NDVI, kemudian DWI. Berikut merupakan untuk mengolah NDWI ya, rumusnya sebagai berikut, memakai raster kalkulator. Kita save as-kan juga, beri penamaan NDWI seperti itu. Dan selanjutnya kita untuk mengolah NDDI ya. Untuk NDDI, rumusnya NDVI dikurangi NDWI. Nah, ini memakai float ya teman-teman, bisa disesuaikan. Kemudian kita save as. Selanjutnya kita akan mengolah DDI. Ini untuk DDI rumusnya seperti ini. Untuk bahan yang digunakan ini bahan yang sudah terkoreksi dan sudah terklip wilayah studi masing-masing, dan band yang sudah terklip masing-masing seperti itu. Kemudian kita beri penamaan di sini. Saya tunjukkan hasil praktikum saya yang keringan. Nah, saya beri penamaan di sini DDI. Nah, kita klik save. Dan kita klik OK. Selanjutnya kita mengolah FI. Untuk FI rumusnya seperti ini ya. Bisa disesuaikan, kemudian kita jika sudah, kita klik save as, kemudian klik OK. Selanjutnya kita mengolah TVI. Untuk TVI sendiri rumusnya LST dibagi FI. Kita beri penamaan di sini TVI. Kemudian kita klik save dan OK. Selanjutnya jika datanya sudah jadi semua, kita akan mereclassify. Nah, untuk reclassify-nya seperti ini. DDI kita inputkan untuk value,
fieldnya, untuk fieldnya value, kemudian untuk metodenya kita mulai equal interval, untuk break values-nya bisa disesuaikan ya. Ini kalau saya pencet soalnya keubah, bisa sesuaikan seperti tadi ya. Nah seperti ini untuk values-nya. Namun untuk metodenya kita menggunakan equal interval. Kemudian jika sudah kita klik Save As, beri penamaan di sini NDDI, klik OK. Untuk kelasnya 4 ya teman-teman. Selanjutnya ada DDI. Untuk DDI ini sendiri kelasnya ada 6. Untuk klasifikasinya seperti ini. Untuk metodenya equal interval juga. Kelasnya 6, break values-nya bisa disesuaikan dengan ini. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita Save As. Di penamaan DDI seperti itu. Nah, selanjutnya untuk TPI juga hampir sama caranya. Metodenya equal interval untuk kelasnya 5. Untuk break values-nya seperti ini. Untuk yang terakhir itu dibiarkan saja ya teman-teman. Jadi yang diubah itu sebelum yang terakhir ini. Oke, kemudian klik OK, kita save as dan klik OK. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini, ada TPI request, DDI request, dan NDDI request. Nah, jika sudah, ya berikut merupakan hasilnya. Untuk yang 6 ini hasil dari DDI ya teman-teman. Kemudian ini untuk hasil yang TPI. Kemudian untuk hasil NDDI ini. Nah, namun untuk keterangannya belum saya sesuaikan dengan referensi jurnal terkait, masih berupa kelas. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saran dan masukan saya sangat menerima karena saya pada dasarnya juga masih dalam tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.